Bayangin di acara lamaran adik sendiri, disuruh cuci piring di belakang dapur. Tapi siapa sangka, saat keluar sebentar buat ngantar minuman, calon besan langsung pucat lihat wajahku dan bilang sesuatu yang bikin semua orang terdiam. Dari situlah rahasia besar keluarga kami akhirnya terbongkar. Cerita ini bukan tentang lamaran biasa, tapi tentang bagaimana satu momen sederhana bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah nyata penuh haru dan kejutan seperti ini. Pagi itu, rumah sudah ramai bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Suara orang menata kursi, aroma masakan dari dapur, dan musik lembut dari ruang tamu bercampur jadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang nyaris tidak terlihat. Rani, si kakak yang selalu jadi tangan kanan keluarga, tapi jarang disebut namanya saat acara besar. Sejak subuh, tangannya tak berhenti bekerja. Menyetrika kebaya untuk adiknya Dewi, yang akan dilamar hari ini. Menyapu halaman, memotong bunga melati untuk hiasan, bahkan sempat membantu tukang catering mengangkat dus berisi minuman. Sesekali ia menghela napas, menatap pemandangan di ruang tamu yang sudah penuh dengan hiasan. Balon-balon warna pastel tergantung di sudut ruangan. Di tengahnya, kursi pelaminan kecil yang dipenuhi bunga putih dan ungu muda. Cantik tapi juga menegangkan. Hari ini adalah hari besar untuk keluarga mereka. Ibu tidak berhenti memberi perintah sejak pagi. Dari dapur sampai halaman depan, semua orang sibuk. Rani ingin ikut duduk sebentar, menikmati suasana. Tapi begitu mencoba meneguk air putih, suara ibu terdengar dari jauh. "Rani, tolong lap meja itu. Nanti tamu lihat kotor." Rani langsung berdiri lagi, menyeka keringat di dahi, dan tersenyum kecil meski dalam hati mulai lelah. Ia terbiasa dengan itu. Dalam setiap acara keluarga, selalu begitu. Adik-adiknya yang tampil cantik di depan tamu, sementara dirinya di balik layar. Tapi Rani tidak pernah benar-benar protes. Ia sudah terbiasa menjadi bagian yang tidak terlihat, bagian yang memastikan semuanya berjalan lancar tanpa banyak bicara. Saat melipat serbet, matanya sempat menatap foto lama di dinding ruang tamu, foto dirinya dan Dewi waktu kecil, mengenakan baju yang sama. Ia tersenyum tipis. Dewi memang selalu jadi kesayangan ibu, gumamnya dalam hati, bukan dengan iri, tapi dengan nada pasrah. Ia tahu, Dewi anak bungsu yang lembut dan manja. Ranilah yang selama ini menggantikan sosok ayah yang meninggal lebih dulu, bekerja serabutan, membantu keuangan rumah, dan sesekali menahan keinginan pribadi demi keluarga. Dan kini, saat lamaran Dewi berlangsung, perannya tetap sama, menjaga agar semuanya berjalan sempurna. Menjelang siang, rumah makin ramai. Tetangga datang membantu, tante-tante berdandan di ruang belakang, dan anak-anak kecil berlarian di halaman. Suasana penuh tawa. Tapi di tengah keramaian itu, Rani merasa sendirian. Ia berdiri di dapur, memotong buah untuk minuman tamu. Di luar, ia bisa mendengar suara Dewi tertawa bersama teman-temannya. Rani ingin ikut, tapi tahu dirinya bukan bagian dari keramaian itu. Sambil mengaduk jus, pikirannya melayang. Sudah lama ia tidak merasa jadi pusat perhatian. Waktu sekolah dulu, Rani sering ikut lomba baca puisi, sering jadi juara juga, tapi semua itu berhenti setelah ayah meninggal. Hidup berubah cepat. Ia berhenti sekolah, mulai bekerja di toko, dan dari sana, semua mimpi kecilnya terkubur perlahan. Namun hari ini, ia benar-benar ingin bahagia untuk adiknya. Meskipun sedikit perih, ia berusaha menikmati suasana yang penuh harapan itu. Menjelang siang, ibu mulai panik karena keluarga calon besan sebentar lagi datang. Semua orang bersiap. Rani bahkan sempat membantu memasang bros di kebaya Dewi. Saat itu, Rani memandangi wajah adiknya. Cantik sekali, dengan riasan lembut dan senyum bahagia. "Cantik banget deh," katanya pelan. Dewi hanya menatap cermin, lalu tersenyum tanpa menoleh. "Doain lancar ya, Kak." Rani mengangguk sambil menahan haru. Ia tahu sebentar lagi Dewi akan memulai hidup baru. Beberapa menit kemudian suara klakson mobil terdengar di luar. Ibu langsung menegakkan badan, wajahnya berubah tegang sekaligus antusias. "Itu pasti keluarga Andra." "Semua siap ya." Rani berdiri di dekat pintu dapur, memperhatikan dari kejauhan. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar pria paruh baya berwajah ramah. Pak Arman, ayah Andra, calon besan mereka. Dewi terlihat gugup, sementara ibu tersenyum lebar menyambut. Rani, di sisi lain, hanya memperhatikan dari jauh sambil membersihkan meja. Ia ingin ikut menyambut,
tapi tahu posisinya. Baju yang dipakainya sederhana, rambutnya diikat seadanya. Ia tidak ingin membuat ibu malu hanya karena tampil tak seimbang dengan tamu yang datang. Beberapa tetangga yang melihat bahkan sempat bertanya, "Rani nggak ikut di depan?" Ia hanya tersenyum kecil, menjawab pelan, "Masih banyak yang belum beres di dapur, Bu." Lalu, tanpa pikir panjang, ia berbalik ke arah bak cuci piring. Tumpukan piring kotor dari para tetangga yang mencicipi makanan sudah mulai menggunung. Air keran terus mengalir, membentuk buih putih di tangannya. Dari balik tirai dapur, ia bisa mendengar musik pelan dan suara tawa tamu, sementara dirinya tenggelam di antara busa sabun dan air hangat. Ada rasa lelah yang aneh di dada, tapi juga rasa tenang. Kadang, diam di balik dapur terasa lebih aman daripada harus berhadapan dengan pandangan orang-orang di depan. Namun, tanpa disadari, justru dari balik dapur itulah hidupnya akan berubah total. Sebuah kejadian kecil, hanya karena sebuah piring dan langkah kaki, akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi di dalam keluarganya. Dan semua itu dimulai dari hari lamaran adiknya. Siang makin terik, tapi suasana rumah semakin riuh. Para tamu terus berdatangan, membawa kue, buah, dan ucapan selamat. Ibu bolak-balik ke ruang depan memastikan semuanya tampak sempurna. Sementara itu, dari arah dapur, Rani masih setia dengan celemek dan tangan yang terus sibuk. Tumpukan piring kotor mulai tinggi. Air sabun sudah beberapa kali diganti, tapi seolah tak ada habisnya. Sesekali Rani mencuri pandang ke arah ruang tamu lewat celah pintu. Ia melihat adiknya duduk di kursi yang dihias bunga. Wajahnya berseri-seri, dan semua mata tertuju padanya. Dalam hati Rani berbisik pelan. Akhirnya, Dewi bahagia. Namun rasa haru itu tidak bertahan lama. Saat ia menaruh piring terakhir di rak, suara Tante Mira tiba-tiba terdengar keras dari arah pintu belakang. "Rani, sini, bantu cepet!" Rani menoleh sedikit kaget. Tante Mira berdiri dengan ekspresi tidak sabar sambil menunjuk tumpukan piring baru di atas meja. "Ini semua belum dicuci kan? Aduh, jangan sampai keluarga Besan lihat piring kotor kayak gini." "Malu, Rani!" Nada suaranya tajam, membuat beberapa tetangga yang membantu di dapur ikut menunduk canggung. Rani tersenyum kaku. "Iya, Tante, sebentar lagi beres kok." Tapi dalam hati, ada perasaan sesak yang sulit dijelaskan. Setiap kali acara keluarga besar seperti ini, kenapa dirinya selalu jadi orang yang disuruh melakukan pekerjaan paling kotor? Ia paham, tidak ada yang salah dengan mencuci piring. Tapi rasanya, orang lain tak pernah melihatnya sebagai bagian dari keluarga yang juga pantas duduk di ruang tamu. Hanya sebagai tangan yang sibuk di balik dapur. Air keran mengalir lagi. Gemericik air bercampur dengan suara tamu tertawa di depan. Rani menunduk menatap bayangan wajahnya yang terpantul di air sabun. Lelah tapi tetap berusaha kuat. Setelah beberapa menit, Sinta, salah satu tetangga yang membantu, mendekat. "Rani, kamu yang gak capek? Dari pagi belum berhenti," katanya pelan. Rani hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Biar semuanya lancar aja." Padahal dalam hatinya, tubuh sudah ingin menyerah. Tapi anehnya, justru di antara rasa lelah itu, Rani merasa lebih nyaman di sini, jauh dari pandangan orang, jauh dari suara musik dan lampu terang. Di dapur, tak ada yang menilai penampilan atau pakaian. Di dapur, semua orang sama. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat. Itu ibu. Wajahnya tampak tegang. "Rani, gelas minum tamu kurang. Tolong ambil dari dapur ya. Bawa sekalian ke depan," katanya setengah berbisik. Rani kaget. "Sekarang, Bu?" "Iya, cepat. Keluarga Besan sudah duduk. Jangan bikin mereka nunggu." Rani buru-buru melepas celemek, menyekat tangan dengan handuk, lalu mengambil nampan berisi beberapa gelas. Ia memastikan semuanya bersih dan mengisi air mineral satu persatu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut tapi gugup. Ini pertama kalinya ia keluar dari dapur hari itu. Saat melangkah ke ruang tamu, suara tawa dan percakapan pelan langsung terdengar jelas. Ruangan itu kini tampak jauh lebih mewah dibanding tadi pagi. Karpet merah terbentang, bunga melati berjatuhan di meja saji, dan aroma dupa wangi memenuhi udara. Rani berjalan pelan, menunduk sopan, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Namun dari sudut matanya, ia melihat Pak Arman, calon besan keluarga mereka, duduk di kursi depan bersama istrinya. Pria itu tampak berwibawa, mengenakan batik coklat gelap dan jam tangan perak. Wajahnya ramah, tapi mata itu, entah kenapa terasa penuh sorot tajam. Rani berusaha fokus. Ia menaruh gelas satu persatu di meja kecil. Suasana masih ramai, semua mata tertuju pada Dewi dan Andra yang duduk di tengah. Tapi saat Rani hendak berbalik, sesuatu terjadi.
Pak Arman tiba-tiba berhenti berbicara. Sorot matanya terpaku pada wajah Rani. Sekilas Rani sempat berpikir, mungkin ada noda di pipinya, atau mungkin ia menumpahkan air. Ia menunduk malu, mencoba melangkah pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar napas pria itu seperti tertahan. Wajah Pak Arman mendadak pucat. Tangannya menggenggam lutut, matanya tak berkedip, menatap Rani seolah baru melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Istrinya sempat menepuk bahunya, tapi ia hanya menggeleng pelan, wajahnya tetap menatap ke arah Rani tanpa suara. Rani benar-benar bingung. Ia menunduk lebih dalam, mencoba berjalan cepat keluar ruangan, tapi rasa aneh itu menempel di punggungnya, seperti ada mata yang terus mengikutinya sampai ke pintu dapur. Begitu kembali ke belakang, napasnya terasa berat. Ia memegangi dada, mencoba menenangkan diri. Kenapa orang itu menatap seperti itu? Pikirnya. Tapi sebelum sempat menenangkan diri, Tante Mira masuk ke dapur dengan ekspresi kesal. Rani, cepat cuci piring yang di belakang, tamu makin banyak. Jangan bengong. Rani langsung menunduk, menahan napas agar tidak menjawab dengan emosi. Ia kembali ke tempat cucian, kali ini dengan pikiran yang tidak tenang. Air sabun kembali menutupi tangannya, tapi pikirannya justru kacau. Wajah pucat Pak Arman terus muncul di benaknya. Tatapan itu bukan sekadar kaget. Ada sesuatu di baliknya, seperti perasaan takut dan kehilangan yang mendalam. Dan anehnya, tatapan itu membuat dada Rani terasa berat, seperti ada sekutu yang ingin diingat tapi tak bisa. Sore mulai menjelang, suara azan berkumandang pelan dari kejauhan. Rani masih di dapur, terus mencuci piring sambil sesekali melirik ke arah ruang tamu dari selatirai. Tapi yang ada hanya bayangan para tamu yang tersenyum dan tawa yang terdengar bahagia. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang sadar bahwa satu tatapan tadi akan mengubah segalanya. Bagi Rani, itu hanyalah momen canggung yang membuatnya malu. Namun bagi seseorang di ruang tamu, itu adalah pertemuan kembali dengan masa lalu yang tak pernah selesai. Dan semuanya baru saja dimulai, siang makin panas. Matahari menyorot tajam dari jendela dapur, memantulkan cahaya ketumpukan piring yang menggunung di bak cuci. Suara orang tertawa di ruang tamu bercampur dengan aroma rendang dan ayam goreng dari dapur. Semuanya terasa sibuk, tapi di balik hiruk-pikuk itu, Rani berdiri sendirian, dengan tangan tenggelam di air sabun yang mulai keruh. Sudah entah berapa kali ia mengganti air cucian. Piring kotor seolah datang tanpa henti. Setiap kali satu tumpukan selesai, ada saja yang menambah lagi. Ia tidak mengeluh, tapi hatinya terasa sesak. Dari kecil, ia terbiasa membantu, bahkan terbiasa dianggap penyelamat keadaan saat semua orang sibuk. Tapi hari ini, berbeda. Hari ini, seharusnya ia juga bisa ikut bahagia, walau hanya duduk di kursi belakang menikmati suasana. Namun sebelum sempat bernapas panjang, suara khas Tante Mira terdengar dari arah pintu belakang. Nada suaranya keras, agak nyaring, seperti biasa. Rani, ini piringnya belum beres ya. Aduh, jangan sampai keluarga besan lihat dapur berantakan begini. Rani menoleh sambil menyeka keringat di dahi. Iya, Tante, sebentar lagi selesai. Tante Mira mendengus pelan, lalu berjalan masuk dengan langkah terburu-buru. Kamu dari tadi di sini aja. Nanti kalau tamu datang, mereka bisa lihat dari pintu samping. Malu loh kalau piring menumpuk begini. Ayo cepat. Rani hanya tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan yang bercampur antara lelah dan tidak enak hati. Ia tahu Tante Mira tidak bermaksud jahat, tapi cara bicaranya selalu seperti itu, menekan tanpa sadar. Sambil kembali mencuci piring, pikirannya melayang. Di ruang depan pasti sedang ramai. Dewi duduk anggun dengan kebaya biru muda, tersenyum bahagia, dan semua orang menatapnya dengan kagum. Sementara dirinya di sini, di balik dapur, dengan tangan basah, rambut berantakan, dan baju yang sudah mulai lembab karena panas. Sesekali Rani mendengar suara ibu tertawa keras menyambut tamu. Ia tersenyum getir. Semoga semua berjalan lancar, gumamnya pelan, setengah doa, setengah penghiburan. Beberapa menit kemudian, salah satu tetangga datang membawa baki berisi piring baru. Rani, ini dari meja tamu. Katanya kurang gelas juga. Rani mengangguk. Taruh aja di sini, nanti saya beresin. Tetangga itu menatapnya dengan iba. Kamu nggak istirahat dulu, Ran? Rani tersenyum. Nanti aja, Mbak. Sekalian beres semua. Tangannya terus bekerja tanpa henti. Busa sabun menempel di pergelangan tangan, mengalir ke lantai. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan kosong yang makin besar. Ia ingin ikut melihat lamaran adiknya. Ingin menyaksikan momen ketika keluarga besan menyerahkan seserahan. Ketika ibu tersenyum bangga, dan Dewi menunduk malu.
Tapi ia tidak diundang ke momen itu. Tidak secara langsung, setidaknya. Hingga tiba-tiba pintu dapur terbuka keras. Ibu muncul dengan wajah sedikit panik. "Rani, tolong bantu ibu, cepat!" Gelas di depan habis, tamu belum kebagian minum. Rani langsung mengangguk. "Iya, Bu." Ia meletakkan spons, melepas celemek, dan segera menyiapkan nampan berisi beberapa gelas. Tangannya cepat tapi hati-hati, memastikan semuanya bersih dan tidak ada noda. Ia tahu, di acara seperti ini, kesan kecil bisa jadi besar. Begitu selesai, ia berjalan pelan menuju ruang depan. Langkahnya ragu-ragu. Dapur dan ruang tamu seperti dua dunia yang berbeda. Satu penuh dengan keringat dan aroma sabun, satu lagi berkilau dengan senyum dan tawa. Saat sampai di ruang tamu, suasana berubah hening sesaat. Semua orang sudah duduk rapi. Dewi tampak cantik luar biasa. Di depannya, keluarga Andra, calon suami, duduk dengan tenang. Rani menunduk sopan, berusaha tidak mencuri perhatian. Ia menaruh satu persatu gelas di meja kecil di depan tamu. Namun tanpa sengaja, matanya bertemu dengan sosok lelaki paruh baya yang duduk di kursi depan, Pak Arman, ayah Andra. Awalnya, Rani hanya menatap sekilas. Tapi kemudian pria itu menatap balik dengan pandangan aneh. Tatapan yang terlalu lama untuk sekadar sopan santun. Tatapan yang membuat jantung Rani berdetak lebih cepat. Wajah pria itu perlahan berubah. Warna kulitnya memucat, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Istrinya menatap bingung, menyenggol lengannya pelan. Tapi Pak Arman tetap diam, matanya terpaku pada wajah Rani, seolah sedang melihat bayangan dari masa lalu yang datang kembali. Rani tak mengerti. Ia menunduk cepat, pura-pura sibuk menata gelas. Tapi rasa aneh di dadanya semakin kuat. Setelah menaruh gelas terakhir, ia buru-buru membalikkan badan dan berjalan ke arah dapur. Suara tamu mulai kembali terdengar. Tapi ia tahu, seseorang masih memperhatikannya dari belakang. Begitu sampai di dapur, Rani menarik napas panjang. Jantungnya berdetak kencang. Ada apa tadi, pikirnya? Kenapa dia menatap seperti itu? Belum sempat ia mencerna perasaan itu, suara Tante Mira kembali terdengar. "Rani, piring kotor masih banyak. Jangan bengong aja." Rani hanya menjawab pelan. "Iya, Tante." Ia kembali mencuci, tapi pikirannya tidak lagi di tempat itu. Tatapan Pak Arman tadi terus terbayang di kepalanya. Ada rasa tidak nyaman, tapi juga rasa penasaran. Dan yang paling aneh, ketika ia mencoba mengingat-ingat, entah kenapa wajah pria itu terasa tidak asing. Seperti pernah ia lihat di suatu tempat, entah kapan, entah di mana. Sore mulai merambat. Di ruang depan, lamaran berjalan lancar, suara tawa mulai terdengar lagi. Tapi di dapur, hati Rani justru semakin gelisah. Ia tidak tahu kalau momen kecil itu, tatapan singkat yang membuatnya malu, akan jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Karena di balik tatapan itu, tersimpan cerita lama, yang siap kembali ke permukaan. Sore itu, suasana rumah terasa berbeda. Lamaran sudah selesai, tamu-tamu mulai pamit satu persatu. Di ruang tamu, masih terdengar suara ibu dan beberapa tetangga membicarakan betapa beruntungnya Dewi mendapatkan calon suami seperti Andra, sopan, mapan dan berpendidikan tinggi. Rani berdiri di pojok dapur, menatap piring-piring yang sudah bersih tapi belum sempat dikeringkan. Tangannya masih dingin, tapi bukan karena air. Sejak tadi, pikirannya tidak bisa tenang. Tatapan Pak Arman tadi terus menghantui kepalanya. Tatapan yang begitu tajam, begitu terkejut, seolah melihat sesuatu yang seharusnya tak mungkin ada. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan meja, menumpuk piring, dan menyapu lantai dapur. Tapi setiap kali suara tawa dari ruang depan terdengar, jantungnya berdebar lagi. Kenapa tadi dia menatap seperti itu? Pikirnya. Apa aku salah melakukan sesuatu? Beberapa kali ia menegur dirinya sendiri agar berhenti memikirkan hal itu, tapi rasa canggung yang tersisa terlalu kuat untuk diabaikan. Hingga akhirnya, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu dapur. Rani menoleh dan hampir menjatuhkan piring di tangannya. Pak Arman berdiri di sana, Rani terpaku. Pria itu menatapnya dengan wajah yang sama seperti sebelumnya. Pucat, tegang, dan penuh tanda tanya. Namun kali ini, ekspresi itu bercampur sesuatu yang lebih dalam. Emosi yang sulit dijelaskan. Entah rindu, entah kehilangan. Iya, Pak. Mau ambil air ya? Tanya Rani gugup, mencoba terdengar sopan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kaku, menatap leher Rani sesaat, lalu berbisik pelan, "Maaf, Nak." "Kamu anak siapa?" Pertanyaan itu membuat Rani terpaku. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Saya anak Ibu Sulastri, Pak,"
Jawabnya pelan. Pak Arman diam sejenak, matanya berkaca. Ia menatap Rani lebih lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Mirip sekali. Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Rani kebingungan. Mirip? Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara ibu terdengar dari ruang tamu. Rani, tolong bantu bawa makanan ke mobil, ayo cepat. Pak Arman langsung berdehem pelan, mencoba menormalkan wajahnya. Ia hanya tersenyum singkat lalu berbalik keluar. Rani menatap punggungnya yang menjauh, merasa jantungnya berdegup tak karuan. Menjelang maghrib, tamu-tamu benar-benar habis. Rumah akhirnya tenang, hanya tersisa keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Ibu tampak puas, Dewi tersenyum bahagia, dan Tante Mira sibuk bercerita tentang betapa lancarnya acara tadi. Rani ikut duduk di lantai dapur, memegangi lutut sambil menarik napas panjang. Lelah luar biasa terasa di seluruh tubuhnya. Tapi bukan hanya fisik, pikirannya pun lelah. Setelah semua beres, Rani membawa beberapa piring ke belakang rumah untuk dijemur. Di halaman kecil itu, udara sore terasa lembut, langit memerah, dan suara jangkrik mulai terdengar. Ia duduk di bangku bambu, mencoba menikmati sedikit ketenangan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dewi muncul dari pintu belakang, masih dengan kebaya biru yang kini sedikit kusut. Kak, tadi aku lihat ya, waktu di ruang tamu, Pak Arman kayaknya kaget banget pas lihat kamu. Kenapa sih? Rani menatap adiknya, ragu untuk menjawab. Entahlah, mungkin cuma salah lihat. Dewi mengangkat alis. Tapi aku lihat sendiri, Kak. Wajahnya sampai pucat, terus dia sempat berhenti ngomong. Rani hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa gelisah. Mungkin aku mirip seseorang yang dia kenal. Dewi tertawa kecil. Mirip siapa, Kak? Mirip artis kali ya? Rani ikut tertawa pelan, tapi hatinya justru makin tidak tenang. Malam menjelang. Rumah mulai sepi, hanya suara piring terakhir yang disusun di rak. Ibu duduk di ruang tengah sambil menghitung sisa uang dan daftar belanja. Rani berjalan mendekat sambil membawa teh hangat. Ibu, ini tehnya. Ibu tersenyum tipis. Terima kasih, Ran. Capek ya? Lumayan, Bu. Tapi senang kok acara lancar. Ibu mengangguk lalu menatap Rani sesaat. Kamu tadi nggak apa-apa, kan? Rani mengerutkan dahi. Nggak apa-apa, kenapa, Bu? Tadi, waktu di depan. Ibu lihat Pak Arman sempat aneh waktu lihat kamu. Rani menatap ibu, jantungnya berdebar lagi. Ibu juga lihat? Ibu menghela napas. Iya, wajahnya pucat sekali. Ibu kira kamu kenal dia sebelumnya. Rani menggeleng cepat. Enggak, Bu. Baru kali ini lihat. Ibu diam sejenak, lalu berkata pelan. Mungkin dia cuman lelah. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Kamu istirahat aja. Rani mengangguk. Tapi begitu masuk kamar, pikirannya kembali dipenuhi tanda tanya. Kenapa Pak Arman menatap seperti itu? Kenapa matanya terlihat sedih, seolah menahan sesuatu? Dan kenapa, entah kenapa, hati Rani merasa aneh setiap mengingat wajahnya, seperti ada perasaan familiar yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap langit-langit kamar yang redup, mendengar suara jangkrik di luar jendela. Hari ini seharusnya hanya tentang lamaran adiknya, tapi entah mengapa, terasa seperti awal dari sesuatu yang lain. Di luar, angin malam bertiup pelan, membuat tirai jendela bergerak lembut. Dan di antara rasa lelah dan kantuk, Rani menutup mata dengan perasaan tak menentu. Tanpa tahu bahwa mulai malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena tatapan aneh dari seorang pria di ruang tamu barusan akan membuka kisah lama yang sudah puluhan tahun terkubur. Pagi itu, udara di rumah Sulastri terasa lebih ringan. Setelah lamaran yang melelahkan kemarin, semua orang tampak sibuk membereskan sisa acara. Piring-piring disusun kembali di lemari, kursi disapu, dan sisa dekorasi di dinding mulai dilepas satu persatu. Dewi masih terlihat sumringah. Wajahnya terus memancarkan kebahagiaan, bahkan sambil melipat taplak meja. Besok Andra mau datang lagi, katanya sambil tersenyum. Katanya mau bantu beres-beres juga. Sulastri hanya tertawa kecil. Wah, calon mantu Rajen ya. Ibu suka kalau dia sopan begitu. Rani yang duduk di lantai sambil memilah bunga sisa dekorasi hanya mengangguk pelan. Ia masih belum sepenuhnya lepas dari bayangan kemarin. Sejak pagi, pikirannya terus memutar kembali momen ketika Pak Arman menatapnya dengan wajah pucat. Tatapan itu terlalu sulit diabaikan. Dan semakin diingat, semakin ada perasaan aneh di dalam dada. Campuran penasaran, takut, dan entah mengapa, rindu yang tak jelas arah. Menjelang siang, suara motor berhenti di depan rumah. Rani yang sedang di dapur langsung berdiri, berpikir mungkin itu Andra. Tapi suara langkah yang datang kemudian terasa berbeda, lebih berat,
lebih perlahan. Dari pintu depan, muncul sosok yang membuat Rani menahan napas. Pak Arman Dod, ia datang sendirian, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tidak lagi dengan wajah pucat seperti kemarin, tapi tetap ada kegugupan di matanya. Sulastri yang sedang menjemur kain langsung menyapanya sopan. Wah, Pak Arman, ada apa ya? Mau ambil sesuatu yang ketinggalan? Pak Arman tersenyum kecil. Maaf, Bu. Ya, kemarin saya merasa meninggalkan sesuatu, tapi juga ingin bicara sebentar, kalau tidak keberatan. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya. Seolah kalimat itu menyimpan makna lebih dari sekadar basa-basi. Sulastri mempersilakannya duduk di ruang tamu, sementara Rani berdiri di balik pintu dapur, diam-diam memperhatikan. Ia tak tahu kenapa jantungnya berdetak cepat, entah karena rasa penasaran, atau karena tatapan pria itu kemarin belum benar-benar hilang dari ingatannya. Beberapa menit kemudian, Sulastri memanggil Rani. Ran, tolong bawakan teh ya buat tamu. Rani menelan ludah. Ia ingin menolak tapi tidak mungkin. Ia mengambil nampan, menuangkan teh ke dalam gelas, dan berjalan pelan menuju ruang tamu. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban yang tak kasat mata. Begitu ia meletakkan gelas di meja, mata mereka bertemu lagi. Pak Arman tersenyum lembut, tapi tatapan itu masih sama, dalam, tajam, dan penuh tanda tanya. Terima kasih, Nak, katanya pelan. Rani hanya mengangguk, lalu hendak pergi. Tapi sebelum sempat melangkah, pria itu memanggilnya lagi. Maaf, Bu Sulastri. Anak ini namanya Rani, ya? Sulastri mengangguk. Iya, ini anak saya yang pertama. Pak Arman menatap Rani lebih lama. Cantik sekali, mirip seseorang yang saya kenal dulu. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Rani menunduk, jari-jarinya meremas kain rok tanpa sadar. Sulastri tersenyum kaku, mencoba mencairkan suasana. Mungkin kebetulan saja, Pak. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai bergetar. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Pak Arman berpamitan. Tapi sebelum benar-benar keluar, ia berhenti di depan pintu, menatap Rani sekali lagi. Nanti, kalau sempat boleh saya datang lagi, Bu? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin belum waktunya. Sulastri sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk sopan. Silakan, Pak. Rumah ini terbuka. Saat motor pria itu menjauh, Rani menatap punggungnya lewat jendela. Ada perasaan tak enak yang tumbuh pelan-pelan, seperti firasat bahwa sesuatu akan berubah. Malamnya, suasana rumah kembali tenang, tapi hati Rani justru makin gelisah. Ia mencoba menulis di buku catatannya, kebiasaan lama yang selalu dilakukan saat hatinya tak karuan. Tulisan-tulisannya tidak rapi, penuh coretan, tapi dari sanalah rasa sesak sedikit berkurang. Namun, baru beberapa baris ditulis, ibu masuk ke kamar dengan wajah serius. Rani, ibu mau tanya sesuatu, katanya. Rani menutup bukunya. Ada apa, Bu? Pak Arman tadi bilang kamu mirip seseorang. Nah, kamu pernah merasa kenal dia sebelumnya? Rani menggeleng. Tidak, Bu, baru lihat kemarin. Ibu menghela napas panjang. Entahlah. Waktu dia bilang begitu, ibu jadi merinding. Soalnya, dulu sebelum kamu lahir ada seseorang yang... Kalimat itu terhenti. Ibu tampak menelan kata-katanya sendiri. Rani menatapnya heran. Yang apa, Bu? Sulastri cepat-cepat menggeleng. Tidak. Ibu cuma teringat masa lalu saja. Sudahlah, sudah malam. Istirahat ya. Ibu keluar kamar dengan langkah cepat, meninggalkan Rani dalam kebingungan. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup, merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata mirip seseorang terus bergema di kepalanya. Dan semakin dipikir, semakin kuat firasatnya bahwa wajahnya bukan sekadar mirip. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemiripan. Sesuatu yang bahkan ibu berusaha hindari untuk dibicarakan. Keesokan harinya, sebelum matahari tinggi, Rani membantu ibu di dapur. Sulastri tampak sibuk, tapi ekspresi wajahnya tak seperti biasa. Ada raut cemas yang berusaha disembunyikan di balik senyum. Saat Rani hendak mencuci beras, tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Lagi-lagi suara yang sama. Rani spontan menoleh ke arah jendela. Dan benar, Pak Arman datang lagi. Kali ini ia membawa sesuatu di tangannya. Sebuah map coklat tebal. Sulastri keluar menyambutnya. Sementara Rani berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Dari jauh, ia melihat Pak Arman menyerahkan map itu kepada ibunya. Lalu berbicara pelan. Wajah ibu tampak berubah seketika. Dari heran menjadi pucat lalu nyaris kehilangan warna. Rani terpaku di tempat. Apa sebenarnya yang terjadi? Map itu, apa isinya? Dan kenapa setiap kali pria itu datang,
Ibu selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu yang besar. Hari itu Rani belum tahu bahwa dalam map coklat itu tersimpan kebenaran yang selama ini tidak pernah diceritakan padanya. Kebenaran yang bisa mengguncang seluruh keluarga mereka. Siang itu, suasana rumah berubah hening mendadak. Angin yang lewat di teras seperti ikut menahan napas. Dari jendela dapur, Rani melihat ibunya dan Pak Arman duduk di ruang tamu. Di meja kecil di antara mereka, tergeletak map coklat yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Sulastri tampak kaku. Tangannya bergetar halus saat membuka map itu perlahan. Sementara Pak Arman duduk dengan posisi tegak, wajahnya tegang tapi lembut. Seperti seseorang yang membawa kabar berat, tapi harus tetap tenang. Rani berusaha mendekat tanpa menimbulkan suara. Ia bersembunyi di balik dinding ruang makan, cukup dekat untuk melihat, tapi tidak cukup berani untuk mendengar dengan jelas. Hanya beberapa potongan kalimat yang bisa tertangkap samar. Tidak tahu sepandai saya lama ini. Nah, saya juga tidak menyangka. Nolong jangan dulu diberitahu anak-anak. Kata-kata itu membuat kulit Rani merinding. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan. Sesuatu yang melibatkan dirinya. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Pak Arman berpamitan. Ia menatap Sulastri dalam-dalam, seolah ingin meyakinkan bahwa ia tidak bermaksud buruk. Sebelum keluar, ia sempat menatap ke arah dapur, dan pandangan mereka bertemu sepersekian detik. Tatapan itu lagi, hangat tapi menyakitkan. Ada perasaan tak terjelaskan yang membuat dada Rani terasa sesak. Begitu motor pria itu menjauh, Rani segera menghampiri ibunya. Bu, itu siapa sebenarnya? Kenapa datang lagi? Suaranya bergetar pelan. Sulastri menatap map coklat di tangannya, lalu cepat-cepat menutupnya dan menyembunyikan di bawah tumpukan majalah di meja. Tidak ada apa-apa, Ran. Urusan orang tua. Kamu jangan ikut campur. Rani terdiam, tapi matanya menatap lurus ke arah map itu. Ia tahu ibunya berbohong. Sore hari, saat Dewi dan ibu pergi ke warung untuk membeli bahan makan malam, rumah menjadi sepi. Kesempatan itu datang begitu saja. Rani berdiri di depan meja ruang tamu, memandangi tumpukan majalah di mana map coklat tadi disembunyikan. Hatinya berdebar keras, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia menarik perlahan map itu keluar. Begitu dibuka, lembaran demi lembaran kertas tua terlihat di dalamnya. Beberapa foto, surat, dan selembar kertas dengan kop rumah sakit. Rani mengambil foto pertama. Foto itu menampilkan seorang wanita muda sedang menggendong bayi. Wajah wanita itu mirip sekali dengan dirinya. Hanya lebih dewasa dan mengenakan pakaian gaya tahun 90-an. Rani menelan ludah. Di balik foto, ada tulisan tangan samar. Untuk anakku, jika suatu hari kau tahu kebenarannya. Tangannya bergetar. Ia mengambil kertas lain ke sebuah surat, tertanggal 23 Mei 2000. Tulisan di surat itu rapi tapi sudah agak pudar. Sulastri, aku titip anak ini padamu. Aku tidak bisa merawatnya. Dunia tidak berpihak padaku. Dan aku tahu kamu orang yang bisa menjaganya dengan baik. Tolong jangan beritahu siapa ayah kandungnya. Aku akan pergi jauh, tapi jika takdir mempertemukan kami lagi, semoga ia tahu aku tidak pernah melupakannya. Tidak ada tanda tangan, hanya inisial di bawahnya. Arah Rani terpaku, napasnya tersengal. Ia membaca surat itu berulang-ulang, berharap ada penjelasan lain. Tapi semakin dibaca, semakin jelas bahwa ini bukan surat biasa. Ia mengambil satu lagi. Salinan dokumen rumah sakit, bertuliskan, bayi perempuan lahir tanpa data ayah, nama ibu Rahmawati. Nama itu asing, tapi terasa dekat. Rani merasa lututnya lemas. Ia duduk perlahan di lantai, surat itu masih di tangannya. Air matanya mengalir tanpa disadari. Jadi, aku bukan anak ibu. Bisiknya lirih, nyaris tak keluar dari mulut. Suara pintu depan membuatnya panik. Ia cepat-cepat mengembalikan semua ke dalam map dan menutupnya. Begitu Sulastri masuk, Rani berpura-pura sedang menyapu. Tapi wajahnya sulit disembunyikan. Matanya sembab, gerakannya kikuk. Ibu sempat memandangnya curiga. Kamu kenapa, Ran? Rani menggeleng cepat. Enggak apa-apa, Bu. Cuman kena debu tadi. Malam itu Rani makan tanpa bicara. Dewi masih sibuk bercerita tentang rencana pernikahan, sementara Sulastri sesekali menatap ke arah anak sulungnya dengan wajah cemas. Rani tahu ibunya ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana, dan Rani pun tidak berani bertanya langsung. Di kamarnya malam itu, Rani duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya lama sekali. Matanya, hidungnya, bentuk dagunya. Semua tampak sama seperti dulu, tapi entah kenapa terasa asing. Pertanyaan itu terus mengganggu. Kalau ibu bukan ibu kandungku, lalu siapa?
Dan kenapa Pak Arman datang dengan membawa surat itu? Apakah dia tahu sesuatu? Atau apakah dia orangnya? Pikiran itu membuat tubuhnya merinding. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Rasa ingin tahu yang disertai getaran halus setiap kali mengingat wajah pria itu. Malam semakin larut. Hujan turun pelan-pelan di luar, menambah sepi suasana kamar. Rani berbaring menatap langit-langit, tapi matanya tidak mau terpejam. Di benaknya, wajah ibu berganti dengan wajah Pak Arman. Surat berganti dengan foto wanita yang sangat mirip dengannya. Lalu kalimat terakhir dalam surat itu bergema di kepalanya. Tolong jangan beritahu siapa ayah kandungnya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Karena kini Rani mulai punya dugaan, dan dugaan itu membuat tubuhnya menggigil. Kalau benar yang ia pikirkan, maka seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas rahasia yang besar, dan kini rahasia itu mulai retak sedikit demi sedikit. Pagi berikutnya udara terasa berat di dada Rani. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, tapi tidak dengan perasaan segar. Matanya bengkak, pikirannya penuh tanda tanya yang menumpuk semalaman. Bayangan surat di dalam map coklat itu terus berputar di kepala. Nama Rahmawati terasa menempel di pikirannya, seperti sesuatu yang harus ia cari tahu, apapun risikonya. Sulastri tampak sibuk menyiapkan sarapan, sementara Dewi masih tertidur. Rani berdiri di ambang dapur, memperhatikan ibunya yang tampak tenang. Tapi kini ketenangan itu terasa palsu. Setiap gerakannya, setiap napas yang keluar dari mulutnya, terasa menyimpan sesuatu. Bu, suara Rani pelan, nyaris bergetar. Sulastri menoleh sambil tersenyum. Ya, kenapa? Rani menatapnya lama. Ia ingin bertanya langsung tentang surat itu, tentang nama Rahmawati, tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu berkata, "Nggak apa-apa, Bu. Mau bantu aja masak." Ibu mengangguk, seolah tak sadar badai sedang berputar di hati anaknya. Setelah sarapan, Rani menunggu kesempatan. Saat Sulastri pergi ke pasar, ia membuka lemari kayu tua di ruang tengah, tempat ibu menyimpan dokumen-dokumen penting. Ia mencari sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Dan benar saja, di balik tumpukan map lain, ada satu amplop kecil berisi beberapa lembar surat lama. Salah satunya berisi nama yang sama, Rahmawati. Surat itu ditulis dengan tinta biru, sudah menguning dimakan waktu. Aku berutang budi padamu, Sulastri. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Jika nanti anak ini besar, tolong jangan biarkan dia tahu aku menyerah pada keadaan. Aku tidak punya pilihan waktu itu. Dunia tidak memberi ruang bagi wanita sepertiku. Tidak ada alamat, hanya tanggal 2000. Rani duduk di lantai, membaca berulang kali sampai matanya basah. Di dalam surat itu, terselip juga sebuah foto hitam putih. Seorang wanita mengenakan seragam perawat, tersenyum samar. Di baliknya tertulis, Rumah Sakit Bakti Sejahtera, Bandung, Bandung. Kota itu langsung terlintas di kepalanya. Rani belum pernah ke sana, tapi nama itu terasa seperti panggilan. Entah kenapa, hatinya berkata bahwa disitulah semua jawaban berada. Sore hari, Rani duduk di teras sambil menatap jalanan sepi. Angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Ia memegang foto Rahmawati di tangan. Wajah itu cantik tapi lelah. Senyum yang dipaksakan seperti sedang menutupi luka lama. Kalau memang ini ibuku, pikir Rani dalam hati, kenapa dia menitipkanku? Kenapa tidak mencariku sampai sekarang? Pertanyaan itu menimbulkan perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan ingin tahu. Namun satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak bisa hanya diam. Malamnya, ia menyalakan ponsel dan mulai mencari informasi tentang Rumah Sakit Bakti Sejahtera Bandung. Ternyata rumah sakit itu masih ada, tapi sudah berganti nama. Rani menggigit bibirnya. Ia tidak punya banyak uang, tapi keinginan untuk mencari tahu terlalu besar untuk diabaikan. Ia mulai menabung diam-diam dari hasil menjahit kecil-kecilan yang biasa ia lakukan di rumah. Sedikit demi sedikit uang itu ia simpan di kaleng bekas biskuit di bawah lemari. Setiap malam, sebelum tidur, ia membuka kaleng itu dan menghitung ulang sambil berdoa agar suatu hari bisa berangkat ke Bandung dan mencari tahu kebenaran tentang dirinya. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Arman datang lagi ke rumah. Kali ini ia tidak membawa map atau surat, hanya sekotak kue dan wajah yang tampak ragu. Sulastri menyambutnya dengan senyum sopan, tapi Rani bisa melihat jelas ketegangan di antara mereka. Seolah setiap kalimat yang diucapkan penuh kehati-hatian. Rani berdiri di dapur, mendengar percakapan mereka dari jauh. Pak Arman berbicara dengan suara rendah. Bu Sulastri, saya minta maaf kalau kedatangan saya membuat tidak nyaman. Tapi saya cuma ingin tahu satu hal. Anak itu, apa dia tahu sesuatu? Sulastri terdiam lama sebelum menjawab pelan. Belum.
Dan jangan, Pak. Tolong jangan katakan apapun dulu. Dia belum siap. Rani menutup mulutnya agar tak bersuara. Ia tahu mereka sedang membicarakannya. Jantungnya berdebar keras, tangan berkeringat. Saat Pak Arman hendak pulang, ia sempat melihat ke arah dapur. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini, tidak lagi sekadar tatapan aneh. Ada perasaan yang jauh lebih dalam. Seolah pria itu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak punya keberanian untuk mengucapkannya. Malam itu, Rani tidak tahan lagi. Ia keluar rumah diam-diam, duduk di bawah pohon jambu di halaman belakang. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya pucat. Ia memandangi langit sambil memegang foto Rahmawati di dada. Air mata menetes pelan. Siapapun kau sebenarnya, kenapa meninggalkanku begitu saja? Suara jangkrik mengisi kesunyian malam. Dan entah kenapa, dalam kesepian itu, ia merasa seperti sedang didengar. Angin berhembus lembut, menyentuh pipinya seperti sentuhan tangan seseorang. Keesokan paginya, saat Rani hendak keluar membeli benang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, keluar seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut tapi serius. Ia membawa tas kecil dan menatap Rani lama sebelum tersenyum. "Kamu Rani, ya?" tanyanya pelan. Rani mengangguk bingung. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menarik napas dalam. "Saya dulu pernah bekerja di Rumah Sakit Bhakti Sejahtera." Rani tertegun. "Ibu siapa?" Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca. "Nama saya Lestari. Saya teman Rahmawati." Dunia seolah berhenti berputar. Nama itu, Rahmawati, disebut lagi, kali ini oleh orang asing yang tahu siapa dia. Tubuh Rani gemetar. "Bun, Ibu kenal Rahmawati?" Suaranya hampir tak keluar. Lestari menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. "Kenal sangat dekat, Nak. Dan aku datang ke sini karena ada hal penting yang harus kamu tahu. Tentang ibumu yang sebenarnya." Suasana mendadak hening. Dari dalam rumah, terdengar suara piring jatuh. Sulastri ternyata berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ia menatap wanita itu tajam, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Bu Lestari, jangan sekarang." Dan di detik itu juga, Rani sadar, kebenaran yang selama ini disembunyikan sudah mulai muncul ke permukaan. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Suasana sore itu berubah tegang dalam sekejap. Angin yang semula berhembus lembut kini terasa dingin, seolah ikut menyadari beratnya udara di sekitar rumah itu. Bu Lestari berdiri di depan pintu dengan wajah gugup, sementara Rani mematung di dekat tangga, menatap bergantian antara wanita itu dan ibunya. Sulastri mencoba menenangkan diri, tapi jelas dari caranya menarik napas. Ia sedang panik. "Bu Lestari, kenapa datang ke sini?" Suaranya pelan, tapi bergetar. Wanita itu menunduk sopan. "Maaf, Sulastri. Aku tidak bermaksud mengusik. Tapi aku merasa sudah waktunya anak ini tahu yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat Rani langsung menegakkan tubuh. Matanya menatap tajam. "Tahu apa, Bu? Tentang siapa?" Sulastri cepat-cepat menatap Rani. "Ran, tolong dengarkan ibu dulu. Tentang Rahmawati kan?" Potong Rani cepat, suaranya meninggi. Nama itu terus muncul. Siapa dia sebenarnya? Ruangan hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti menandai setiap detik yang berlalu semakin berat. Bu Lestari menatap Rani dengan mata sendu. "Nak, mungkin Ibu Sulastri belum siap menjelaskan. Tapi aku harus jujur. Karena aku pernah berjanji pada seseorang." Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. 25 tahun lalu, aku bekerja di Rumah Sakit Bhakti Sejahtera Bandung. Di sana ada seorang perawat muda bernama Rahmawati. Dia gadis yang baik, rajin, dan sangat disukai pasien. Tapi di balik senyumnya, dia menyimpan luka besar. Rani menatap tak berkedip. Bu Lestari melanjutkan dengan suara bergetar halus, seperti sedang membuka luka lama. Rahmawati jatuh cinta pada seorang pria, dokter muda di rumah sakit itu. Hubungan mereka terlarang, karena pria itu sudah bertunangan. Tapi mereka tetap bertemu diam-diam, hingga suatu hari, Rahmawati hamil. Rani menelan ludah. Suara Bu Lestari terdengar semakin lirih, tapi jelas menusuk hati. Ketika kabar itu tersebar, hidup Rahmawati hancur. Dia dipecat, dijauhi teman-temannya, dan keluarganya menolak keberadaannya. Pria itu menghilang begitu saja. Rani menunduk. Tangannya menggenggam rok kuat-kuat. "Lalu, apa hubungannya dengan saya?" Suaranya nyaris berbisik. Bu Lestari menatapnya lembut. "Nak, kamu adalah bayi yang dikandung Rahmawati." Kata-kata itu menggema di kepala Rani seperti petir di siang bolong. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Sulastri buru-buru menghampiri, memegang bahu anaknya.
tapi Rani menepis tangan itu dengan keras. Berarti, ibu bukan ibu kandungku? Sulastri menunduk dalam, tak sanggup menjawab. Air matanya menetes diam-diam. Bu Lestari melanjutkan pelan. Waktu Rahmawati melahirkanmu, keadaannya lemah. Dia tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Saat itu Sulastri, yang waktu itu bekerja sebagai asisten bidan di rumah sakit, menolongnya. Rani mendongak menatap ibunya. Jadi ibu tahu sejak awal? Sulastri mengangguk pelan. Iya nak, ibu tahu. Rahmawati menitipkanmu padaku. Malam itu juga. Ia berhenti sejenak, suaranya pecah. Dia bilang, dia harus pergi jauh. Katanya kalau kau besar nanti, biarkan kau hidup tenang, tanpa tahu luka masa lalu itu. Rani menutup mulutnya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Semua hal yang selama ini ia percaya tentang keluarga, tentang asal-usulnya, tiba-tiba runtuh. Beberapa saat tak ada yang berbicara. Hanya suara tangisan pelan terdengar di antara keheningan. Bu Lestari menatap keduanya dengan iba. Rahmawati sempat menulis surat untuk anaknya. Aku yang menyimpannya selama ini. Dan setelah mendengar kabar bahwa Pak Arman akan menjadi besan keluarga ini, aku merasa waktunya sudah tiba untuk menyerahkannya. Nama itu, Pak Arman, membuat Rani langsung menoleh cepat. Kenapa sebut nama itu? Bu Lestari menatapnya lama. Karena pria yang dulu dicintai Rahmawati adalah dia. Rani terpaku. Kata-kata itu menghantam seperti badai. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Sulastri menutup wajahnya menahan isak. Jadi selama ini, suara Rani bergetar nih. Orang yang kemarin datang ke rumah, yang menatapku aneh, yang seolah mengenalku. Dia, Bu Lestari mengangguk pelan. Dia ayah kandung Muna. Rani terdiam lama sekali. Dunia seakan berhenti berputar. Suara jangkrik di luar terdengar jauh. Sementara di dalam rumah, hanya ada kesunyian dan air mata. Sulastri akhirnya bersuara pelan. Ibu tahu kamu marah, tapi tolong pahami nak. Rahmawati tidak ingin kamu tumbuh dalam bayang-bayang dosa orang tua. Ibu hanya ingin kamu bahagia, tanpa tahu masa lalu yang kelam itu. Rani menggigit bibir sampai berdarah. Bahagia, Bu? Bagaimana bisa bahagia kalau seluruh hidup ini ternyata kebohongan? Ia berlari ke kamar, menutup pintu keras-keras. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Malam itu, Rani duduk di lantai kamar, menatap foto Rahmawati dan surat yang pernah ia temukan. Semua potongan cerita kini mulai tersambung. Rahmawati, ibu kandungnya. Sulastri, ibu yang merawatnya. Dan Pak Arman, ayah yang tak pernah tahu bahwa anaknya hidup di rumah ini, di bawah atap yang sama dengan calon menantunya. Air matanya terus mengalir. Ia merasa kehilangan arah. Tapi di sela tangis itu, ada satu perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Keinginan untuk tahu semuanya sampai akhir. Ia menatap jendela, melihat cahaya bulan yang samar. Kalau benar dia ayahku, bisiknya pelan. Aku ingin dengar pengakuan itu dari mulutnya sendiri. Tangannya meremas foto Rahmawati erat-erat. Matanya penuh tekad, meski masih sembab oleh air mata. Besok, ia berjanji akan menemui Pak Arman, sendirian. Karena hanya dari pria itulah semua kebenaran bisa terungkap tanpa sisa. Dan di balik keputusan itu, tanpa ia sadari, akan ada kejutan lain yang jauh lebih besar menunggunya. Pagi itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, kabut tipis menyelimuti jalan-jalan sempit di sekitar pasar tradisional. Tapi di dada Rani, bukan udara dingin yang membuatnya menggigil, melainkan ketakutan yang bercampur dengan tekad. Ia berjalan pelan di trotoar, menenteng tas kecil, menatap alamat di secarik kertas yang tadi malam ia tulis sendiri. Alamat rumah Pak Arman sejak semalam ia tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Lestari terus terngiang di kepala. Pria yang dulu dicintai Rahmawati adalah dia. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa menahan langkahnya untuk mencari kebenaran. Setibanya di depan rumah yang dituju, Rani berhenti. Rumah itu sederhana, cat dindingnya sudah mulai pudar. Di halaman kecilnya tumbuh pohon kamboja dengan beberapa bunga putih yang jatuh ke tanah. Ia berdiri beberapa menit di depan pagar, menatap rumah itu dalam diam. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Tak lama, langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, dan di ambang berdirilah Pak Arman. Wajah pria itu tampak terkejut. Beberapa detik mereka hanya saling memandang, seolah waktu berhenti di antara keduanya. Rani, suara Pak Arman terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Rani menunduk. Saya ingin bicara, Pak, tentang Rahmawati. Wajah Pak Arman berubah pucat seketika. Ia menatap ke sekitar, memastikan tak ada orang melihat, lalu mempersilakan Rani masuk. Di dalam rumah itu, suasananya sunyi.
Hanya terdengar suara jam dinding berdetak lambat. Rani duduk di kursi ruang tamu, sementara Pak Arman berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, Rani membuka suara lebih dulu. Saya tahu semuanya, Pak, tentang Rahmawati. Dan tentang saya. Pak Arman memejamkan mata. Napasnya berat, seperti sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama dipendam. Siapa yang memberitahumu? Tanyanya pelan. Bu Lestari, Dan. Saya menemukan surat itu sendiri. Henning kembali menyelimuti ruangan. Lalu perlahan, pria itu menoleh, menatap Rani dengan mata yang basah. Jadi kamu sudah tahu, ya? Katanya lirih. Sudah 25 tahun aku hidup dengan penyesalan ini. Rani menelan ludah. Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa Bapak meninggalkan dia? Kenapa biarkan Rahmawati sendirian waktu itu? Pertanyaan itu menampar keras, tapi Pak Arman tidak marah. Ia malah tersenyum pahit. Kamu berhak marah, Rani. Tapi tolong dengarkan dulu sebelum membenci. Ia duduk perlahan di kursi seberang, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. Dulu, waktu aku masih jadi dokter muda, aku memang mencintai Rahmawati. Tapi aku juga terjebak dalam pertunangan yang diatur keluarga. Aku pengecut, Rani. Aku tidak berani menentang mereka. Waktu tahu dia hamil, aku ingin kabur bersamanya. Tapi ayahku waktu itu mengancam akan menghancurkan karierku kalau aku tetap memilih Rahmawati. Aku memilih diam. Rani menatapnya tajam, tapi di matanya ada air bening yang mulai mengalir. Dan sejak saat itu, Rahmawati hidup sendiri, menanggung semuanya, sementara Bapak tetap hidup nyaman. Pak Arman mengangguk pelan. Ya, aku tahu aku berdosa, tapi aku pikir dia sudah membenciku dan ingin aku menjauh. Hingga bertahun-tahun kemudian, aku baru tahu dia meninggal tak lama setelah melahirkanmu. Kata-kata itu membuat Rani tercekat. Matanya membulat, suaranya hampir tak keluar. Rahmawati meninggal? Pak Arman menunduk dalam, bahunya bergetar. Ya nak, aku tahu dari catatan rumah sakit. Dia meninggal karena komplikasi pasca melahirkan. Tapi saat aku datang ke sana, kamu sudah tidak ada. Bidan yang menolongnya bilang, bayinya sudah diadopsi seseorang. Aku mencari, tapi tidak pernah menemukannya. Air mata Rani mengalir deras. Dan di tengah tangis itu, ia baru sadar. Pria di hadapannya juga menangis. Bukan tangisan pura-pura, tapi tangisan seseorang yang menanggung penyesalan seumur hidup. Beberapa saat mereka terdiam, hanya suara hujan yang mulai turun di luar, mengetuk lembut jendela rumah. Rani akhirnya berbisik pelan. Kalau begitu, kenapa waktu pertama kali lihat saya di rumah, Bapak langsung pucat? Sulah tahu siapa saya? Pak Arman menatapnya dengan pandangan yang sendu. Waktu pertama kali melihatmu, aku pikir aku sedang melihat arwah Rahmawati. Wajahmu persis seperti dia. Aku tahu seketika kamu bukan orang lain. Hati seorang ayah tahu, Rani. Walau belum pernah mengenal anaknya sekalipun. Rani menunduk. Suaranya pecah. Lalu kenapa tidak langsung bilang, Pak? Karena aku takut. Pak Arman menarik napas berat. Aku takut menghancurkan keluarga adikmu. Aku takut mengacaukan segalanya. Tapi saat kamu berdiri di depan pintu hari ini, aku sadar aku tidak bisa lari lagi. Ia mendekat, duduk di sebelah Rani, lalu dengan perlahan mengeluarkan sebuah kalung dari saku jasnya. Kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Ini milik ibumu. Dia menitipkannya padaku sebelum pergi dari rumah sakit. Aku tidak sempat memberikannya padamu dulu. Tapi ini milikmu sekarang. Rani menerima kalung itu dengan tangan bergetar. Ia menatap liontin kecil itu lama, seolah memegang sepotong masa lalu yang hilang. Terima kasih, Pak. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka berdua duduk lama dalam diam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menebus 25 tahun yang hilang. Tapi di antara tangis dan penyesalan itu, ada satu hal yang akhirnya tumbuh. Pengakuan. Pak Arman menatap Rani. Matanya penuh harap. Bolehkah aku memanggilmu anak mulai hari ini? Rani menutup wajahnya, menahan isak, lalu perlahan mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, pria itu memeluk anaknya sendiri. Pelukan yang terlambat 25 tahun. Tapi terasa begitu dalam, begitu nyata. Air mata keduanya bercampur, seolah membasuh semua luka masa lalu yang selama ini tertutup rapat. Namun tanpa mereka sadari, di luar rumah, seseorang berdiri diam di balik pagar. Sulastri. Matanya merah, wajahnya tegang. Ia memegang amplop besar di tangannya, tapi tidak jadi mengetuk pintu. Hatinya berperang antara bahagia dan takut. Karena dalam amplop itu, tersimpan satu rahasia terakhir yang belum pernah ia ungkap. Rahasia yang bisa mengubah semua yang baru saja terungkap hari ini. Sore itu langit tampak suram.
Hujan turun perlahan, membasahi halaman kecil rumah Pak Arman. Di dalam, Rani masih duduk di kursi ruang tamu, memandangi kalung kecil berbentuk bulan sabit yang kini tergantung di lehernya. Suasana hangat yang baru saja tercipta antara ayah dan anak itu terasa seperti sinar kecil setelah badai panjang. Tapi di balik jendela, badai lain justru sedang menunggu untuk masuk. Sulastri berdiri diam di luar. Tubuhnya menggigil bukan karena hujan, tapi karena beratnya keputusan yang hendak diambil. Amplop besar di tangannya terasa berat, seolah menyimpan beban masa lalu yang hampir tak sanggup lagi ia pikul. Ia tahu, setelah hari ini, tidak akan ada jalan kembali. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Rani terkejut melihat ibunya berdiri di ambang pintu, basah kuyup. "Bu, kenapa kesini?" Sulastri tidak menjawab. Ia melangkah perlahan masuk, menatap Pak Arman dengan mata merah. "Boleh aku bicara berdua saja?" Pak Arman mengangguk pelan, lalu mempersilakan Rani ke kamar untuk mengganti bajunya yang tadi sempat basah karena air hujan. Tapi Rani tahu, ia tidak akan bisa diam di kamar. Ia bersembunyi di balik dinding, mendengarkan percakapan yang sebentar lagi akan mengubah hidup mereka semua. Sulastri duduk, meletakkan amplop besar di meja. Suara hujan di luar menjadi musik latar yang menegangkan. "Arman," ucapnya pelan, "aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Tapi ada hal yang harus kamu tahu sebelum semuanya terlambat." Pak Arman menatapnya heran. "Apa maksudmu?" Sulastri menatap amplop itu lama, lalu menghela napas berat. "Selama 25 tahun ini aku menyimpan sesuatu. Sesuatu yang Rahmawati sendiri tidak tahu." Pak Arman mengerutkan kening. Sulastri membuka amplop perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen rumah sakit dan sebuah hasil pemeriksaan medis. "Ini hasil tes DNA," ucapnya lirih. "Kamu mungkin pikir anak itu Rani adalah darah dagingmu, tapi kenyataannya, tidak." Pak Arman langsung berdiri. "Apa maksudmu?" "Aku lihat sendiri catatan rumah sakit waktu itu." "Catatan itu salah," potong Sulastri cepat. "Rahmawati memang melahirkan seorang bayi, tapi bukan Rani." Ruangan tiba-tiba terasa sesak. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut menegaskan beratnya kalimat itu. Sulastri menatap lantai, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Rahmawati melahirkan di ruang bersalin darurat. Tak lama setelah melahirkan, ada seorang wanita lain di ruangan sebelah yang juga melahirkan. Tapi bayinya meninggal beberapa menit kemudian. Wanita itu kabur keesokan harinya, meninggalkan jasad bayinya. Ia berhenti sejenak, menatap Pak Arman yang kini berdiri kaku di depannya. Rahmawati sangat lemah, hampir tak sadarkan diri. Aku panik. Rumah sakit waktu itu kacau karena kebakaran kecil di bagian listrik. Saat aku kembali ke ruangan, 2 bayi sudah tertukar. Pak Arman memejamkan mata, wajahnya pucat. "Jadi kamu bilang?" "Ya." Suara Sulastri pecah. "Aku tidak tahu siapa bayi yang sebenarnya milik Rahmawati. Tapi waktu Rahmawati meninggal dan menitipkan anaknya padaku, aku tidak tega memberitahu kebenarannya. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu takut. Tapi setelah melihat kalian berdua bertemu tadi, aku sadar aku tidak bisa membawa rahasia ini sampai mati." Rani yang mendengar dari balik dinding langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. "Bukan anaknya?" Gumamnya pelan, nyaris tanpa suara. Ia ingin berlari masuk, tapi tubuhnya terasa lemah. Kenyataan itu seperti menampar seluruh dirinya. Selama ini, ia mencari kebenaran tentang siapa ayah kandungnya. Tapi kini ia bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Pak Arman menatap Sulastri dengan mata basah. "Kenapa kamu tidak memberitahu sejak dulu?" "Aku takut, Arman," jawab Sulastri. "Aku takut kehilangan Rani. Aku membesarkannya seperti anak sendiri. Dan aku tidak sanggup membayangkan jika suatu hari dia harus tahu bahwa mungkin dia bukan siapa-siapa bagi siapapun." Tangisnya pecah. "Tapi sekarang aku sadar, lebih baik dia tahu yang sebenarnya, daripada terus hidup dalam kebohongan." Pak Arman duduk lemas di kursi. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar menahan sesak. "Jadi selama ini, aku hidup menyesal, tapi bahkan penyesalan itu salah arah." Sulastri mengangguk dengan mata basah. "Maaf Arman, maaf juga untuk Rani. Aku tidak tahu mana bayi Rahmawati yang asli." Semuanya sudah terlambat. Hening panjang menyelimuti ruangan. Suara hujan perlahan mereda, berganti dengan suara tetes air dari genteng bocor yang jatuh ke lantai. Dari balik dinding, Rani berjalan perlahan keluar. Wajahnya basah oleh air mata, langkahnya gemetar. "Ibu," suaranya serak. "Jadi selama ini, saya bukan siapa-siapa?" Sulastri menatapnya, air matanya kembali jatuh. "Tidak, Nak.
Kamu tetap anak ibu. Darah boleh bukan, tapi kasih sayang ibu nyata. Kamu tumbuh di pelukan ibu, bukan di rahim Rahmawati, tapi setiap tetes keringat ibu, untukmu. Rani menangis keras. Ia berlari memeluk ibunya erat-erat. Pelukan itu penuh air mata, tapi juga penuh cinta yang tidak bisa dipatahkan oleh kebenaran apapun. Pak Arman berdiri di samping mereka, menatap dengan mata kosong tapi lembut. Dalam hatinya, ia tahu, darah mungkin tidak mengikat, tapi rasa kasih bisa menumbuhkan hubungan yang jauh lebih dalam. Namun sebelum keheningan itu benar-benar tenang, Sulastri menatap Pak Arman dengan tatapan berbeda. Arman, aku punya satu hal lagi. Ia menyerahkan selembar foto lama. Foto 2 bayi di inkubator, masing-masing dengan tanda di pergelangan tangan. Salah satunya memiliki inisial RA, dan yang satu lagi SN. Aku tidak tahu mana di antara mereka yang Rani, ucap Sulastri pelan. Tapi aku yakin satu hal, bayi yang lain itu tidak mati. Ada seseorang yang menyelamatkannya dan membawanya pergi. Pak Arman menatap foto itu lama. Matanya membesar, lalu beralih menatap Rani. Berarti, anakku yang sebenarnya mungkin masih hidup? Suara itu bergetar, penuh harap sekaligus takut. Sulastri hanya menunduk pelan. Iya, Arman, dan aku yakin rahasia itu belum selesai. Rani menatap keduanya bergantian. Air matanya masih mengalir. Ia merasa kosong. Tapi di balik kekosongan itu, muncul sesuatu yang baru. Tekad untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Langit di luar mulai cerah. Tapi di dalam rumah itu, badai baru saja dimulai. Malam itu, Rani duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus lembut, tapi pikirannya berputar tak menentu. Setelah semua yang terungkap siang tadi, ia merasa seluruh dunia berputar terbalik. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa Sulastri adalah ibunya. Lalu muncul nama Rahmawati, lalu Pak Arman, dan kini, ternyata semuanya bisa jadi keliru. Kini, satu pertanyaan besar menggantung di pikirannya. Siapa sebenarnya dirinya? Di pangkuannya masih tergenggam foto 2 bayi di inkubator. 2 pergelangan tangan kecil, 2 tanda berbeda. RA dan SN. Rani menatap foto itu lama sekali. Huruf-huruf itu terasa seperti kode misterius yang harus dipecahkan. RR, Rahmawati Arman mungkin? Gumamnya pelan. Lalu, siapa SN? Beberapa hari berikutnya, Rani mulai mencari tahu. Ia pergi ke rumah sakit tempat ia dilahirkan dulu. Rumah Sakit Bakti Sejahtera Bandung, yang kini sudah berubah jadi klinik bersalin kecil. Bangunannya sudah banyak direnovasi, tapi papan nama lamanya masih tertinggal di dinding belakang, setengah pudar tapi masih terbaca. Rani menemui perawat tua yang kini mengurus bagian administrasi. Namanya Bu Nani, wanita berusia sekitar 60, dengan wajah ramah tapi sorot mata tajam seperti seseorang yang menyimpan banyak cerita. Bu, maaf. 25 tahun lalu, di sini pernah terjadi kebakaran kecil di ruang bersalin, ya? Bu Nani mengernyit, lalu mengangguk pelan. Iya, saya ingat itu. Malam yang kacau. Banyak bayi harus dipindahkan darurat karena listrik padam. Rani menelan ludah. Apakah ibu masih ingat, waktu itu ada 2 bayi perempuan. Salah satunya milik seorang perawat bernama Rahmawati. Bu Nani menatapnya lama, seolah mencoba menggali ingatan yang sudah lama terkubur. Rahmawati. Iya, saya ingat. Gadis itu baik sekali. Dia meninggal tak lama setelah melahirkan. Tapi memang, waktu itu ada 2 bayi. Satu diberi tanda RAO, satu lagi SN, tapi yang aneh. Rani mencondongkan tubuh. Aneh bagaimana, Bu? Bu Nani menghela napas panjang. Satu bayi dibawa pergi oleh seorang pria muda malam itu. Katanya dia suami dari pasien di ruang sebelah. Tapi setelah diperiksa, ternyata pasien itu tidak punya suami yang datang malam itu. Kami sempat melapor, tapi tidak pernah tahu siapa dia. Bayi itu menghilang begitu saja. Jantung Rani berdegup cepat. Bayi itu yang mana, Bu? Yang RA atau yang SN? Bu Nani memejamkan mata sejenak. Kalau tidak salah, yang hilang itu bayi dengan tanda RTA. Rani terpaku. Itu berarti bayi Rahmawati yang asli. Dan dirinya mungkin adalah bayi dengan tanda SN. Bayi dari ibu yang meninggalkan rumah sakit malam itu. Tangannya gemetar memegang foto. Apa, masih ada catatan tentang pasien bernama SN? Bu Nani menggeleng pelan. Sayangnya tidak. Semua catatan lama rusak karena kebakaran. Tapi ia berhenti sejenak. Aku ingat satu hal. Pasien itu tinggal di daerah Cibiru, kalau tidak salah. Perempuan muda, sendirian. Namanya mirip dengan Sri atau Sinta, aku lupa. Rani berterima kasih dan pamit dengan dada sesak. Satu petunjuk kecil kini ia pegang. Cibiru.
Nama itu berputar di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Malamnya, ia duduk di kamar sambil membuka media sosial, mencoba mencari nama-nama lama di wilayah itu. Tak ada hasil, tapi kemudian matanya berhenti pada sebuah foto pernikahan. Foto Dewi dan calon suaminya, yang kini ramai dibicarakan keluarga di grup WhatsApp. Rani memperhatikan satu sosok di foto itu. Seorang wanita paruh baya yang berdiri di belakang calon suaminya. Wajahnya lembut tapi matanya terasa sangat familiar. Ia memperbesar foto, lalu matanya membesar. Wanita itu memakai kalung kecil dengan liontin bulan sabit. Sama persis seperti yang kini tergantung di leher Rani. Hatinya berdetak keras. Tidak mungkin. Wanita itu adalah Ibu Ratna, ibunda calon suami Dewi. Dan rumahnya berada di daerah Cibiru. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, Rani pergi ke rumah keluarga calon besan itu. Ia berdiri di depan gerbang besar bercat putih, memandangi rumah yang tampak tenang. Ketika pintu pagar dibuka, Ibu Ratna keluar sambil tersenyum lembut. "Oh, Rani ya. Masuk, Nak. Dewi nggak bilang kamu mau datang." Rani tersenyum kikuk. "Saya cuma mau mampir sebentar, Bu." Mereka duduk di ruang tamu. Rani memperhatikan sekitar. Dindingnya penuh foto keluarga, termasuk foto Ibu Ratna muda, sedang menggendong bayi kecil. Dan di pergelangan tangan bayi itu, terlihat tanda kecil bertuliskan, Rani menahan napas. "Bu," suaranya pelan, "bayi di foto itu siapa?" Ibu Ratna tersenyum samar. "Itu anak saya yang dulu sempat hilang, tapi Tuhan kasih lagi dengan cara yang tak terduga. Dia tumbuh sehat, dan kini mau menikah." Rani menatapnya tanpa berkedip. "Maksud Ibu, anak itu yang sekarang jadi calon suami Dewi?" Ratna mengangguk pelan. "Iya, Nak. Namanya Raka Arman." Dunia Rani berputar. Nama itu, Ra hanya 2 huruf, tapi kini terasa seperti hantaman keras di dada. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, berusaha menahan napas yang terasa sesak. Ibu Ratna menatapnya heran. "Kamu kenapa, Nak?" Rani tak bisa menjawab. Air matanya mengalir begitu saja. Karena kini ia sadar. Bayi yang tertukar itu bukan orang asing. Bayi yang dulu hilang adalah Raka, calon suami dari adik kandungnya sendiri. Dan itu berarti darah yang mengalir di tubuh Raka dan dirinya berasal dari rahim yang sama. Rani berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, tubuhnya lemas. Langit mendung, tapi matanya lebih gelap dari awan di atas kepala. Ia menatap ke arah rumah itu sekali lagi, berbisik lirih. "Jadi, ini alasan Tuhan mempertemukan kita. Bukan untuk bersatu, tapi untuk mengembalikan kebenaran yang hilang." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini tidak hanya karena sedih, tapi juga karena takut pada apa yang akan terjadi setelah kebenaran ini terbongkar. Malam itu, Rani menatap foto lama sekali lagi. 2 bayi di inkubator, 2 tanda berbeda. Kini semuanya jelas. Yang satu adalah dirinya, yang satu lagi adalah Raka. Pria yang selama ini dianggap calon adik ipar, tapi ternyata saudara kandungnya sendiri. Ia menutup matanya, tubuhnya bergetar hebat. "Bagaimana aku harus bilang ini pada Dewi?" bisiknya parau. Sementara itu, di luar kamar, Sulastri berdiri diam mendengarkan tangisan anaknya. Ia tahu sesuatu sudah berubah. Dan entah kenapa dalam hatinya ada firasat, rahasia ini belum benar-benar berakhir. Hari lamaran akhirnya tiba. Rumah keluarga Sulastri tampak meriah dengan hiasan bunga melati dan kain putih yang menjuntai dari langit-langit ruang tamu. Suara tawa tamu bercampur dengan aroma masakan dari dapur. Tapi bagi Rani, semua itu terasa hampa. Ia berdiri di dapur, kembali memegang sendok sayur, mencoba menenangkan diri dengan mengaduk sup. Setiap detik terasa lambat. Sulastri bolak-balik ke ruang tamu memastikan semuanya rapi. Dewi tampak anggun dengan kebaya hijau muda. Wajahnya dipenuhi senyum gugup yang manis. Rani menatapnya dari jauh. Perasaan bahagia bercampur getir menguasai dada. Ia tahu, begitu lamaran dimulai, segalanya akan berubah. Bukan hanya untuk Dewi, tapi untuk seluruh keluarga mereka. Tamu-tamu mulai berdatangan. Keluarga Raka tiba dengan pakaian adat berwarna coklat keemasan. Rani menunduk ketika mereka masuk, mencoba menghindari tatapan Ibu Ratna. Tapi ibu itu sempat menatapnya sekilas, dengan raut wajah yang aneh, seolah mengenali sesuatu. Suasana berjalan lancar. Acara lamaran dimulai dengan doa lalu sambutan keluarga. Semua berjalan penuh haru. Sulastri beberapa kali menyeka air mata bahagia saat cincin disematkan ke jari manis Dewi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dada Rani semakin berat.
Tiap kali menatap wajah Raka, hatinya bergetar. Ada rasa sayang, tapi bukan cinta, melainkan ikatan yang lebih dalam, yang baru kini ia pahami sepenuhnya. Dan ketika Raka menoleh sebentar ke arah dapur, senyumnya yang tulus membuat mata Rani panas. Ia tahu, ia tak bisa diam lagi. Setelah acara utama selesai, tamu mulai berbincang santai. Rani memberanikan diri keluar dari dapur, berjalan pelan menuju ruang tamu. Sulastri yang melihatnya langsung tersenyum. "Rani, sini bantu antar minuman." Tapi langkah Rani berhenti di tengah ruangan. Suasana mendadak hening ketika ia menatap ke arah Ibu Ratna dan Raka. Ia menggenggam selembar foto. Foto dua bayi di inkubator yang kini warnanya mulai pudar. Napasnya berat, suaranya gemetar. "Bu, saya minta maaf, tapi ada sesuatu yang harus disampaikan. Sekarang." Semua orang menatapnya bingung. Sulastri mencoba menenangkan. "Rani, ini bukan waktunya." Tapi Rani menggeleng, air mata mulai mengalir. "Justru ini waktunya, Bu. Karena kalau tidak sekarang, semuanya akan terlambat." Ia lalu memandang Ibu Ratna. "Bunda, saya pernah lihat foto ini di rumah Ibu." Rani mengangkat foto itu. "Dan bayi di foto ini, bukan hanya Raka, tapi saya juga ada di situ." Ruang tamu mendadak sunyi. Raka memandang bingung. Sulastri menatap anaknya dengan wajah pucat. Rani melanjutkan, dengan suara yang nyaris pecah. 25 tahun lalu, di rumah sakit tempat saya dilahirkan, ada 2 bayi perempuan yang tertukar. Salah satunya diberi tanda A, itu Raka Arman. Dan yang satunya SN, itu saya. Ibu saya bukan Bu Sulastri. Dan Raka, bukan orang lain bagi keluarga ini." Ibu Ratna menutup mulutnya, terkejut. "Tidak mungkin." Suaranya lirih, Sulastri berdiri gemetar. "Rani, kamu tahu dari mana semua ini?" Rani menyerahkan foto itu dan menceritakan semuanya. Kebakaran di rumah sakit, kesaksian Bu Nani, dan kalung bulan sabit yang sama dengan milik Ibu Ratna. Ketika Ibu Ratna memegang liontin di lehernya dan melihat milik Rani yang identik, air matanya langsung jatuh. Itu milik Rahmawati. Aku yang memberinya sebelum dia melahirkan." Rani menatapnya, matanya berkaca. "Rahmawati adalah ibu kandung saya, kan, Bu?" Ibu Ratna terisak. "Ya, Nak. Kamu anak Rahmawati. Kamu seharusnya jadi bagian keluargaku." Tangisan pecah. Dewi tertegun, tubuhnya lemas, tak mampu berkata apa-apa. Sulastri menunduk, menutupi wajah dengan tangan. "Maafkan Ibu," katanya lirih. "Waktu itu, Ibu tak tahu kalau kamu bukan anak kandung. Ibu cuma tahu, bayi yang diserahkan perawat malam itu butuh rumah, dan Ibu baru kehilangan bayi sendiri. Ibu sayang kamu seperti darah daging sendiri, Rani." Rani memeluknya erat, tangisnya pecah. "Saya tahu, Bu. Ibu tetap ibu saya. Saya nggak akan pernah lupa itu." Raka yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Jadi kamu dan aku," Rani mengangguk sambil mengusap air mata. "Kita saudara, Kak. Saudara kandung." Raka mundur setapak, wajahnya pucat, lalu duduk lemas. Sementara Dewi berdiri terpaku, wajahnya masih tak percaya. Dalam hitungan menit, lamaran yang tadinya bahagia berubah jadi badai emosi. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Kebenaran. Ibu Ratna menghampiri Sulastri, menggenggam tangannya erat. "Seharusnya aku marah, tapi justru aku berterima kasih. Kamu sudah membesarkan anak sahabatku dengan penuh kasih sayang. Tuhan menukar bayi kami, tapi tidak menukar cinta yang mereka dapat." Sulastri hanya menangis dan mengangguk. Mereka berpelukan lama sekali, seperti 2 ibu yang akhirnya menemukan kedamaian setelah puluhan tahun hidup dalam kebohongan yang tak disengaja. Sore itu, acara lamaran resmi dibatalkan dengan tenang. Tidak ada amarah, hanya kesedihan dan kelegaan yang mendalam. Dewi memeluk Rani sambil menangis. "Terima kasih udah jujur. Walaupun sakit, aku tahu kamu cuma mau lindungi kita." Rani mengusap rambut adiknya pelan. "Kita tetap keluarga, Dek. Tidak ada yang berubah soal itu." Beberapa bulan kemudian, Rani mulai sering berkunjung ke rumah Ibu Ratna. Hubungan mereka perlahan membaik. Kadang mereka duduk berdua di taman, hanya diam, saling memandangi langit sore yang sama. Suatu kali, Ibu Ratna berkata lembut, "Tuhan memang punya cara aneh mempertemukan keluarga yang terpisah. Tapi lihatlah, semua akhirnya kembali ke tempat semestinya." Rani tersenyum tipis. "Ya, Bu. Mungkin semua ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan." Kini, Rani kembali menjalani hidupnya dengan hati yang tenang. Ia tetap membantu di rumah, tetap jadi anak yang berbakti pada 2 ibu. Satu yang melahirkannya,
satu yang membesarkannya. Dari peristiwa itu, ia belajar bahwa kebenaran meski menyakitkan, selalu membawa cahaya bagi mereka yang berani menghadapinya. Dan setiap kali ia melihat kalung bulan sabit di lehernya, ia tahu, itu bukan sekadar perhiasan. Itu simbol dari dua dunia yang akhirnya bersatu kembali setelah lama terpisah. Di akhir cerita, Rani menatap kamera dengan mata teduh. Kadang, hidup membawa kita ke jalan yang gelap, hanya untuk menunjukkan bahwa cahaya selalu ada di ujungnya. Jangan takut pada kebenaran, karena dari sanalah cinta yang sebenarnya tumbuh. Benarnya tumbuh. Benarnya tumbuh. Benarnya tumbuh. Benarnya tumbuh. Benarnya tumbuh.